Selamat datang kembali ke EduClass dan hari ini kita akan membahas tentang medan magnet. Sebenarnya medan magnet itu apa sih? Medan magnet itu adalah medan gaya yang berada di sekitar benda magnetik atau di sekitar benda konduktor berarus. Nah, biasanya kita akan membahas tentang konduktor-konduktor berarus seperti misalnya kawat. Nah, untuk besarnya medan magnet sendiri itu menggunakan hukum Biot-Savart. Yang sebenarnya ribet, yaitu bentuknya adalah turunan dari B adalah mu0 per 4pi sama dengan arus turunan dari panjang sin theta per r kuadrat. Nah, kalau dilihat ribet ya. Jadi di SMA biasanya umumnya kita punya beberapa bentuk-bentuk rumus yang digunakan. Seperti misalnya pada induksi magnetik pada kawat lurus. Nah, pada kawat lurus ada dua jenis, yaitu sangat panjang dan pendek. Sebenarnya penamaan saja ya. Maksudnya sangat panjang tuh panjangnya tidak diketahui. Jadi misalnya akan ditemukan seperti bentuk titik dan X, di mana titik itu keluar dari bidang dan X itu menuju ke dalam bidang. Ini akan berguna ketika kita memerlukan arah dari medan yang kita ingin cari itu misalnya, dengan menggunakan kaidah tangan kanan nanti. Nah, sementara itu, jika kawatnya pendek, maksudnya adalah apabila kita bisa menggambar kawatnya misalnya. Jadi kita mengetahui apabila kawatnya 6 meter, atau 8 meter, atau 10 cm, disebut kawat pendek. Nah, rumusnya itu berbeda. Di mana pada kawat panjang sekali ini, atau sangat panjang, itu rumusnya adalah B sama dengan mu0i dibagi 2pi A. Di mana mu0 itu adalah permeabilitas magnetik atau hambatan yang muncul untuk medan magnet ketika ruang hampa. Nah, untuk I sendiri arus seperti kita ketahui, dan A itu adalah titik dari kawat. Jadi titik yang ingin kita cari gitu misalnya. Jadi untuk digambarkan ya. Jadi misalnya kita punya kawat sangat panjang yang menuju ke dalam bidang dan kita punya titik X. Nah, A itu menyatakan panjang dari kawat ke X. Nah, selain itu, untuk mu0 sendiri, itu ada bernilai 4pi dikali 10 pangkat min 7 WB per AM. Nah, untuk kawat pendek sendiri berbeda. Karena kita ketahui panjangnya, maka kita harus cari tahu dulu nih efek dari ujung-ujung medan magnetnya, di mana akan menghasilkan rumus berbentuk B sama dengan mu0i dibagi 4pi A dikali cos alfa plus cos beta, di mana ini adalah ujung-ujung dari kawatnya dan sudutnya terhadap titik yang ingin kita cari. Nah, itu kan kawat lurus ya. Tapi nggak seterusnya kita akan menghitung kawat-kawat lurus saja. Ada juga namanya kawat melingkar. Di mana bentuknya kurang lebih seperti ini. Dan akan dialiri arus I. Nah, di sini sebenarnya lumayan sulit untuk mencari medan magnet tertentu ya, titik-titik tertentu. Nah, umumnya akan membahas tentang dua, yakni di pusat lingkaran dan di titik P di atas pusat lingkaran. Gimana? Kalau di pusat lingkaran misalnya kita gambarkan titik O ya, akan menggunakan rumus yang sama, yakni B sama dengan mu0i dibagi 2A untuk pusat. Nah, apabila di atas pusat, misalnya seperti ini, nah, titiknya P misalnya ya, dia akan mengalami gaya seperti ini. Atau medan magnet seperti itu, atau B ya. Nah, untuk di atas pusat, rumusnya sendiri adalah B sama dengan mu0i dibagi 2A dikali sin pangkat 3 alfa, di mana alfa ini adalah sudut yang sudah saya gambarkan di sini. Ya. Nah,
Bentuk-bentuknya juga ada beberapa yang lumayan unik nih. Yang pertama adalah solenoide, dimana kira-kira bentuknya adalah satu batang yang kemudian diberi kawat, seperti itu. Nah, kawat ini akan diberi arus. Arusnya masuk di sini dan keluar di sini misalnya. Nah, dia akan mengalami medan magnet, di mana di pusatnya itu akan pusatnya itu memiliki rumus B sama dengan mu 0 IN per L, dan untuk di ujung B sama dengan mu 0 IN per 2L. Nah, N itu apa sih? N adalah jumlah lilitan atau banyaknya lilitan yang ada di batang nih. Seperti kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, kurang lebih ada 8 lilitan. Nah, 8 itu adalah sebagai N. Nah, ini tuh berlaku hanya ketika panjangnya atau L itu jauh lebih besar dibanding jari-jarinya, jari-jari batangnya. Lantas, jika tidak, rumusnya berbeda. Kalau misalnya jari-jarinya sangat besar, kemudian solenoidnya sangat pendek, seperti ini. Nah, maka rumusnya berbeda. Rumusnya akan berbentuk B sama dengan mu 0 IN per 2L dikali cos alpha plus cos beta. Sebenarnya ini sama saja seperti konsep kawat pendek tadi, dimana karena kita ujung-ujungnya itu dekat, atau ujung 1, ujung 2-nya itu dekat, sehingga akan berdampak terhadap medan magnetnya, atau ujung di sini dan ujung juga di sini. Nah, lantas ada satu lagi bentuk untuk jenis medan magnet yang ditemui di SMA, yakni toroide. Toroide mirip dengan solenoide, di mana sebenarnya bentuknya adalah donat ya, seperti donat, batang donat, kemudian dikasih lilitan. Lilitannya dikasih arus. Sama saja seperti tadi. Nah, untuk di toroide biasanya hanya menghitung di sumbu, di mana rumusnya itu adalah B sama dengan mu 0 IN per 2 pi A. Nah, terakhir ada gaya Lorentz. Nah, gaya Lorentz ini menyatakan tentang gaya yang dialami oleh benda berarus listrik pada suatu medan magnet. Nah, ketika misalnya suatu kawat itu memiliki arus dan kawat itu ada di dalam medan magnet, maka kawat itu akan mengalami gaya. Di mana untuk kawat berarus, gaya Lorentz itu adalah F sama dengan D I L sin alpha. Dimana seperti kita tahu, B itu adalah medan magnet, I adalah arus, L adalah panjang kawat dalam meter, dan alpha itu adalah sudut antara arus dan medan. Nah, sebenarnya disinilah mulai kita perlu menggunakan aturan tangan kanan atau kaidah tangan kanan. Kaidah tangan kanan sendiri itu bentuknya kurang lebih seperti ini: jempol, telunjuk, dan jari tengah. Kebayang nggak? Jadi ini adalah manis dan kelingking. Jempolnya naik. Jempol itu menyatakan I atau arus. Kemudian telunjuk itu menyatakan B atau medan magnet. Dan jari tengah menunjukkan F atau gaya Lorentz. Nah, gaya Lorentz bukan cuma di kawat berarus saja.
Apabila misalnya ada dua kawat yang berarus yang sejajar, maka dia akan memiliki rumus berbeda, yakni F dibagi L sama dengan mu 0 I1 I2 per 2 pi A, di mana A-nya itu adalah panjang antara kawat, I1 itu adalah arus yang dimiliki kawat 1, dan I2 itu arus yang dimiliki kawat 2. Nah, saya itu gaya Lorentz juga bisa dialami oleh para partikel bermuatan. Maksudnya apa? Jadi misalnya kita punya magnet, dan kemudian di magnet ini tentu saja punya medan magnet lah ya. Nah, misalnya kita punya partikel bermuatan di sini, di suatu titik. Nah, partikel itu akan mengalami gaya Lorentz dengan besaran F sama dengan B Q V sin alpha. Dimana ini adalah B-nya itu tentu saja medan magnet, Q-nya itu adalah muatan dalam kolom, V itu adalah kecepatan partikel tersebut, dan sin alpha adalah sudut antara arus dan medan magnet. Nah, tentu saja karena dia bergerak ya partikelnya, partikel juga punya kan jari-jari. Jari-jarinya itu kita sebut dengan R, dan memiliki besaran mv per bq, di mana m adalah massa per partikel, v-nya itu adalah kecepatan dalam meter per sekon, dan q sekali lagi adalah muatan dalam kolom. Nah, untuk soal pertama, kita mengetahui titik X dan Y masing-masing berada pada jarak 50 mm dan 200 mm. Maka Rx adalah 50 mm dan Ry adalah 200 mm. Maksudnya apa sih? Kira-kira seperti ini. Kita punya titik yang kita asumsikan sebagai kawat lurus panjang, dan kawat ini berarus listrik. Nah, kemudian kita punya titik nih, titik X yang jaraknya 50 mm. Kemudian kita juga punya titik Y yang jaraknya 200 mm. Kita ditanyain perbandingan nilai induksi magnetiknya itu berapa sih? Nah, jelas kita akan menggunakan rumus B. Tapi kita juga mengetahui bahwa I adalah 10 ampere. Ditanyakan Bx dibanding By. Maka kita akan menggunakan rumus sederhana ya. Rumus yang digunakan untuk kawat lurus panjang, yakni B sama dengan mu 0I per 2πr. Namun, karena kita mengetahui bahwa soal ini adalah soal perbandingan, kita bisa menggunakan Bx per By sama dengan mu 0I per 2πrx dibagi atau dibandingkan dengan mu 0I per 2πry. Nah, di sini kelihatan. Sebenarnya kita bisa mencoret beberapa hal. Di sini kita bisa coret mu 0I sama-sama ada, 2π juga sama-sama ada. Dan kita menyisakan 1 per Rx dibanding 1 per Ry. Nah, karena ini tinggal perbandingan, kita nggak perlu menggunakan satuan yang standar ya. Jadi mengingat satuannya di Rx dan Ry sama-sama dalam milimeter, kita langsung bisa memasukkan. Jadi ini adalah 1 per 50 dibanding 1 per 200. Dan apabila kita coret, ini adalah 1 dibanding 1/4. Jadi Bx dibanding By adalah 1 dibanding 1/4 atau 4/1. Sekian. Nah, untuk soal nomor 2, kita mengetahui bahwa pertama-tama jari-jari dari kawat lingkar adalah 3 cm. Dan arus yang dialirkan di kawat tersebut adalah 2,5 ampere. Ditanyakan B pada titik P ketika dp atau jarak P ke sumbu lingkaran adalah 40 mm. Nah, untuk memudahkan perhitungan, kita pertama-tama harus mengubah
satuan-satuannya menjadi satuan yang digunakan, yaitu meter. Jadi ini 3 kali 10 pangkat min 2 meter, dan ini adalah 4 kali 10 pangkat min 2 meter. Nah, maka kita bisa langsung masukkannya ke rumus kawat melingkar, di mana yang dihitung itu di luar dari lingkarannya atau bukan di pusat lingkaran, yakni B sama dengan mu 0I R kuadrat per 2 R kuadrat plus D kuadrat pangkat 3/2. Nah, dari sini kita langsung bisa memasukkan angka-angkanya saja, di mana kita mengetahui bahwa mu 0 adalah 4 pi kali 10 pangkat min 7. R kuadrat adalah 3 kali 10 pangkat min 2 kuadrat, dan di bawahnya adalah 2 dikali R kuadrat plus D kuadrat pangkat 3/2. Nah, untuk ini sebenarnya lebih baik ya bila kita menghitungnya di luar dari persamaan. Kita tuh tahu Pythagoras itu adalah A kuadrat plus B kuadrat sama dengan C kuadrat. Ketika kita ingin C, tentu saja ini menjadi akar A kuadrat plus B kuadrat. Nah, dari sini kita mengetahui bahwa sebenarnya A kuadrat plus B kuadrat pangkat setengah itu adalah Pythagoras. Dan karena kita mengetahui bahwa 3 dan 4 itu adalah bagian dari tipe Pythagoras, kita bisa langsung mengetahui bahwa R kuadrat plus D kuadrat pangkat setengah adalah 5 kali 10 pangkat min 2 pangkat 3. Nah, dari sini sebenarnya maaf, saya lupa masukkan I. Ini 2,5. Nah, dari sini sebenarnya kita bisa langsung menghitung saja ya. Dan kurang lebih apabila dihitung menggunakan kalkulator menjadi 3,6 dikali 10 pangkat minus 6 Tesla. Untuk soal yang ini, kita mengetahui bahwa arus yang dialiri adalah 10 ampere. Dan kita ditanyakan besar arah dari BD. Nah, untuk soal seperti ini kita akan menggunakan rumus untuk kawat pendek, karena kawatnya kita tahu panjang ini 6 dan 8 meter. Nah, sebenarnya rumus kawat seperti itu hanya bisa digunakan untuk satu kawat. Nah, oleh karena itu kita akan menghitung dua kawat ini dengan berbeda, yaitu kawat yang di sini dan kawat yang di sini sebagai dua kawat yang berbeda. Kemudian akan kita jumlahkan. Nah, untuk kawat yang pertama, anggap aja kawat AB ya. Kawat AB 6 meter, 8 meter menuju ke titik D. Dari sini sebenarnya kita akan menemukan dua hal. Kita perlu menemukan theta 1 dan theta 2. Theta 1 di sini dan theta 2 di sini. Dari grafiknya saja kita bisa menemukan tetanya, karena cos tetanya itu adalah sami ya, samping dan miring, samping per miring. Dan dengan mengetahui bahwa samping dari theta 1 itu adalah 6, jadi ini 6 per miring. Miringnya karena kita mengetahui kawat itu 6 dan 8, tentu saja pasti miringnya adalah 10, karena ini adalah tipe Pythagoras. Jadi ini 6 per 10 atau 3 per 5. Ini adalah cos theta 1. Nah, untuk cos theta 2, karena cos theta 2 itu adalah 90 derajat, maka ini adalah 0. Dan kita bisa menghitung aja ya. B 1 sama dengan mu 0I per 4 pi A cos theta 1 plus cos theta 2. Nah, di sini kita masukkan saja menjadi 4 pi kali 10 pangkat min 7 kali A10 dibagi 4 pi dikali 8 jaraknya, dikalikan dengan 3 per 5 ya tadi, cos theta 1. Dan dari sini sebenarnya kita bisa menemukan langsung bahwa B1 ini besarnya adalah 7,5 dikali 10 pangkat minus 8 Tesla.
Baik, kita catat dulu. B1 adalah 7,5 kali 10 pangkat minus 8 Tesla. Dan kemudian kita bisa hitung untuk B2 atau kawat BC. 8 meter. Di sini jaraknya adalah 6. Nah, sama seperti tadi, ini adalah theta 1 dan ini adalah theta 2. Kita juga theta 2 adalah 0. Dan theta 1 bisa kita cari dengan samping per miring, yaitu adalah 8/10. Sehingga cos theta 1 adalah 4/5. Kita hitung B sama dengan mu 0I dikali mu 0 dikali I-nya itu adalah 10 dibagi 4pi dikali A atau jaraknya. Nah, jaraknya itu adalah 6 meter ya. Dan bisa langsung kita hitung dikalikan dengan cos theta 1 plus cos theta 2. Dimana kita udah mengetahui bahwa nilainya adalah 4/5. Dan apabila kita hitung, hasilnya akan menjadi 4pi kali 10 pangkat min 7 dikali 10 per 4pi kali 6 kali 4/5. Dan akan menjadi 13,3 dikali 10 pangkat minus 8 Tesla. Nah, kita catat dulu ini B2-nya. Karena kita mengetahui bahwa B total adalah B1 tambah B2, kita bisa langsung cari B totalnya atau BD. Nah, BD ini adalah 7,5 plus 13,3 kali 10 pangkat minus 8 Tesla sama dengan 20,8 kali 10 pangkat minus 8 Tesla. Nah, untuk arahnya kita bisa langsung cari dengan menggunakan kaidah tangan kanan. Karena kita mengetahui bahwa arah arusnya adalah ke sini ya. Maaf. Arah arusnya itu mengikuti ya arah jarum jam, maka kita akan menemukan bahwa arah dari medan magnetnya itu adalah menuju bidang atau menuju kertas. Sekian.